Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita datang ke hadapan Tuhan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan lagu pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya memberkati kami Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terlebih firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan Mazmur 90 ayat 12-17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Kembali kita mau menaikkan pujian Hari-hari Ku Lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku
mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Penatua Khusus Hendy Rusli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menaikkan doa syafaat, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di dalam kesempatan pada sore hari ini, Tuhan kembali himpunkan kami di dalam persekutuan doa online. Dan saat ini kami akan kembali membaca, merenungkan, serta mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya firman Tuhan kembali memberkati hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Pembacaan kita melanjutkan pembacaan minggu lalu dari kitab Pratapan. Kita sudah memasuki pasalnya yang kelima, ya, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengelurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Sedemikian Bapak Ibu yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Saya kembali mengingatkan bahwa setelah pekan doa kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Pratapan, ya. Saat ini sudah memasuki pasalnya yang kelima. Jadi kitab Pratapan ini sebagai ungkapan dari pergumulan ratapan umat atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Babel sebagai bagian dari hukuman Tuhan. Dan itu menjadi satu pergumulan yang cukup mendalam dari umat yang diungkapkan di dalam kitab Pratapan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kitab Pratapan ini juga sebenarnya Bapak Ibu sama dengan Mazmur Ratapan yang mau menggambarkan emosi manusia dengan beragam masalah dan pergumulan yang ada di dalamnya. Dan itu juga bisa menggambarkan situasi kita dalam segala persoalan mungkin yang kita hadapi. Dan misalnya Bapak Ibu kalau kita lihat dari Mazmur 3, ini juga sebagai Mazmur Ratapan, ya, Mazmur Daud ketika Daud lari dari Absalom, anaknya sendiri, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Lalu Daud mengungkapkan pergumulannya, perasaannya. Dia katakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Ini ungkapan gambaran dari Daud yang mengalami satu pergumulan batin yang luar biasa. Dan tentu kitab Ratapan atau Mazmur Ratapan ini Bapak Ibu berbeda dengan kitab nabi-nabi, ya. Kalau kita lihat di dalam pembacaan Perjanjian Lama, misalnya di Nabi Yesaya, ya, Nabi Yehezkiel, itu alurnya datang dari atas ke bawah, ya. Makanya ada istilah berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berbeda dengan kitab Ratapan. Terjadi satu pergumulan dari bawah ke atas, ya, dari umat kepada Tuhan untuk datang menyatakan berbagai pergumulan umat di tengah situasinya saat itu. Dan di dalam pembacaan kita Bapak Ibu digambarkan
Bagaimana pergumulan itu diungkapkan sebagai curahan hati, sebagai curhat atas situasi, atas ragam perasaan yang dialami umat di dalam pergumulannya. Dan ungkapan itu ya bisa kita lihat juga sebagai bagian dari ungkapan doa umat. Kalau kita lihat ini sebagai permohonan di ayatnya yang pertama dikatakan, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami." Lalu ditutup di ayatnya yang ke-16, ini bisa kita lihat sebagai ungkapan doa seperti doa pengakuan kesadaran dari umat. Ya, dikatakan mahkota telah jatuh dari kepala kami karena kami telah berbuat dosa. Ini lahir dari kesadaran umat yang ingin menghampiri Allah. Lalu Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya ya, di antara ayat 1 dan ayat 16 ini gambaran ya, menggambarkan situasi-situasi yang diungkapkan dengan perasaan-perasaan yang mendalam dari apa yang dialami oleh umat. Ya, misalnya situasi-situasi itu di dalam pergumulan pribadi umat. Ayat 2 ya dikatakan, "Milik pusaka kami telah beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing." Digambarkan kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, katanya. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat, kulit kami membara laksana perapian. Ini satu gambaran perasaan pergumulan pribadi yang tidak mudah, yang coba diungkapkan oleh umat. Dan dia mengharapkan Allah mendengar pergumulannya. Dan hal ini juga mau menggambarkan secara fisik, secara emosi umat lelah dengan situasi saat itu. Lalu di situ juga digambarkan mengenai situasi sosial. Ya, dikatakan dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun. Kami harus mengambil makanan kami. Pemimpin-pemimpin digantung dan seterusnya. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Ya, situasi sosial di mana anak muda yang seharusnya menjadi harapan, menjadi tulang punggung, malah harus memikul batu kilangan tanpa daya, tanpa masa depan, dan seterusnya. Lalu di situ juga digambarkan dalam situasi hal ibadah dalam kerohanian. Dikatakan para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Ini satu ungkapan bahasa yang luar biasa atas pergumulan yang mendalam. Ya, perasaan-perasaan yang dibawa oleh umat. Nah, apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu dari bagian ini, yang bisa kita refleksikan? Ya, memang kejujuran dan pengakuan akan dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan itu menjadi penting kalau hidup seseorang mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi harus ada kerendahan hati, harus ada kejujuran di hadapan Tuhan untuk datang di hadiratnya yang kudus akan kelemahan keberdosaan umat. Karena dari situlah terjadi pemulihan. Jadi Bapak Ibu, melalui pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, apakah itu melalui pengalaman pahit, melalui teguran Tuhan mengingatkan kita, lalu melalui situasi itu kita juga membawa perasaan-perasaan kita, emosi kita di hadapan Tuhan yang kita alami atas situasi kita. Tuhan dapat memakai semua itu. Supaya apa? Supaya kita lebih bertumbuh, supaya kita bisa lebih mengenal Dia melalui pergumulan-pergumulan itu. Tuhan ingin kita datang membawa semua beban dan pergumulan kita. Apakah karena dosa, karena masalah yang berat.
bahkan di tengah situasi saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat dapat mengenal Allah yang mengasihi mereka di dalam situasi-situasi yang seolah-olah Allah tidak peduli dan tidak mengasihi mereka. Namun di dalam situasi inilah umat ternyata mengalami Tuhan, pemulihan. Dalam ayat-ayat berikutnya ya itu digambarkan bagaimana umat memohon pengampunan, Allah akan memulihkan dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini mengalami satu pergumulan yang berat, ya mungkin Bapak Ibu merasa orang lain tidak ada yang mengerti, yang memahami, yang menguras emosi, tenaga, perasaan Bapak Ibu. Mungkin sampai Bapak Ibu menangis di dalam doa, membawa kepada Tuhan. Bapak Ibu berharap Tuhan menolong. Lalu ternyata Bapak Ibu dimampukan untuk mengatasi persoalan itu, pergumulan itu, atas situasi itu. Di dalam beragam perasaan dan pergumulan yang terjadi yang Bapak Ibu alami, maka sebenarnya melalui pengalaman ini Bapak Ibu telah mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu dapat bertumbuh di dalamnya melalui pergumulan-pergumulan itu, melalui hal-hal perasaan batinia yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tuhan memakai itu semua. Dan melalui pergumulan penderitaan itu Tuhan bisa memakainya untuk kebaikan kita, bahkan iman kita dapat bertumbuh untuk mengenal Dia. Sebagaimana hal ini juga diungkapkan oleh pengalaman Paulus. Aku ingin lebih lagi mengenal Dia, mengenal Kristus. Melalui apa? Melalui penderitaan dan kematiannya. Dan situlah Paulus mengalami kepenuhan di dalam pengenalan Kristus. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita saat ini. Amin. Mari kita mengambil waktu doa pada sore hari ini, pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, mari kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita yakini bahwa Roh Tuhan yang kudus mempersatukan kita di dalam ibadah, di dalam doa online pada sore hari ini. Mari kita mengambil sikap doa di hadapan. Kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang mampu menopang kita segala pergumulan-pergumulan kita saat ini. Mari saat ini kita terus membawa pergumulan bangsa dan negara kita dalam mengatasi penyebaran virus corona ini, memutus mata rantai. Bahkan di dalam masa transisi PSBB ini menuju kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kita terus berdoa supaya tidak terjadi gelombang kedua. Tuhan campur tangan di dalamnya melalui aparat pemerintah dan terus kesadaran masyarakat di dalam berdisiplin, menjaga kesehatan, kebersihan. Semua protokol yang sudah disosialisasi oleh pemerintah boleh dilakukan oleh masyarakat. Dan juga rumah-rumah ibadah yang sudah mulai dibuka untuk pasar, mal. Kita juga terus berdoa untuk mungkin juga sekolah nanti melihat situasi perkembangan yang akan kembali dibuka. Mari kita doakan bersama-sama membawa pergumulan bangsa dan negara kita ini, di mana di tengah-tengahnya kita hidup bermasyarakat bersama orang lain, di mana pemerintah ini dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Mari kita membawa di dalam doa. Mari kita juga membawa di dalam doa untuk gereja yang kita saat ini boleh beribadah, kita bersekutu sebagai anggota, sebagai simpatisan di Gereja Kristus Jembatan Hitam di Pos Cengklong.
Terkhusus di dalam mempersiapkan era new normal ini, kita akan kembali membuka ibadah kita yang direncanakan bulan Juli mendatang. Ya Tuhan, tolong berikan hikmat pada majelis rohaniwan BP untuk mempersiapkan hal ini dengan baik, dengan kita tetap melihat situasi perkembangan saat ini. Tuhan, berikan kepekaan kepada kita. Dan kita juga terus mempercayakan ibadah kita, kehidupan kita kepada pertolongan Tuhan. Kita tentu semua rindu ingin berjumpa kembali gedung gereja, kita bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita berjumpa dengan sesama kita. Namun kita pun perlu memohon hikmat Tuhan di tengah situasi seperti ini. Mari kita doakan Bapak Ibu untuk pergumulan gereja kita pelayanan. Kita doakan juga untuk PAUD Cahaya Kasih yang terus mempersiapkan sambil melihat kondisi akan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar, itu dengan mengacu dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Dan Tuhan terus menolong untuk BP, untuk guru-guru tetap setia melayani. Mari kita juga membawa pergumulan pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, untuk kesehatan kita, untuk usaha mungkin yang sedang kita jalani, untuk pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita datang dengan segala keberadaan, kelemahan kita, pergumulan kita. Sebagaimana pergumulan umat yang digambarkan oleh kitab Peratapan, ia membawa segenap perasaannya, seluruh keberadaannya di hadapan Tuhan, segala kelemahan dosanya di hadapan Tuhan. Ia bawa semua pergumulan-pergumulan. Demikian juga mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita percaya Allah kita berkuasa untuk memulihkan, untuk memberikan jalan keluar. Dan kehidupan keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Kita percaya kita memiliki Allah yang hidup, yang menyertai kita, Allah yang Immanuel. Mari kita membawa semua beban pergumulan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.